Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, dimanapun berada, di dalam kita hidup bermasyarakat, di dalam kita hidup bertetangga, tidak mungkin kita tidak akan pernah kedatangan tamu, atau kita bertamu, atau kita berkunjung ke rumah orang lain. Pasti itu akan ada. Kalau tidak kita yang pergi berkunjung atau bertamu ke rumah orang lain, yang kedua orang lain yang akan datang atau berkunjung ke rumah kita. Nah, bagaimana kira-kira bertamu? Ya, ini tukar-tukar pengalaman aja, maaf, bukan berarti saya lebih pintar, tidak. Cuma saling mengingatkan. Ya. Yang pertama yaitu bila kita ada kedatangan tamu, kita berikan senyuman. Ya, semanis mungkin, seikhlas mungkin, tegur sapa dan sebagainya. Kalau kita lihat praktek sekarang kan tak assalamualaikum, waalaikumsalam, kemudian biasanya kan ada cipika-cipiki bahasa sekarang, ya kan, itu bahasa sekarang. Kalau dulu ya cukup salaman, tapi sekarang kan ada cipika-cipikinya. Itulah zaman ya, bukan berarti salah ya, cuma ya kita lihat pantas dan patutnya aja. Kalau biasa ya silakan, kalau tidak ya jangan. Kemudian yang kedua, tamu kita persilakan masuk. Dalam bertamu pun ada etika duduk yang harus kita perhatikan, di mana tuan rumah duduk dan di mana tamu duduk. Tuan rumah duduk biasanya itu lebih agak ke dalam, dan tamu biasanya agak di luar atau agak di depan atau di pinggir atau di samping. Ya, jadi biasanya seperti itu, agak kedalaman, dan tamu agak berada di dekat pintu keluar atau pintu masuk. Biasanya seperti itu. Tapi juga tergantung. Kadang kan sekarang ada ruang tamu, itu kadang kan ada tempat khusus untuk bertamu. Tapi paling tidak yang umum seperti itu. Nah, kemudian dalam kita duduk tadi, kita harus perhatikan juga bagaimana etika duduk. Ya, kalau seandainya datang dengan pasangan kita atau istri kita misalkan pakai rok, ya, atau pakai rok, ya itu kan kalau orang dulu ngajarin itu agak menyamping sedikit, dan ya agak menyamping sedikit dari tuan rumahnya. Kemudian yang kedua diperhatikan, biasa tuh duduk tuh jangan mengangkang, ya. Nah, yang ketiga, jangan kaki itu dinaikkan ke atas. Jadi kita duduknya yang sopan. Tidak ada salahnya, tidak masalah juga misalkan ada bantal, misalkan sekarang kursi itu kan ada bantalnya juga. Tidak ada salah, kita ambil kemudian kita letakkan di pangkuan kita, itu juga tidak masalah. Begitupun tuan rumah, ya. Yang perlu kita perhatikan di sini, antara tuan rumah dengan tamu itu saling menjaga. Termasuk di sini masalah pakaian. Kalau bertamu usahakanlah berpakaian yang sopan. Ya, jangan melihatkan maaf aja ya sekwilda atau sekwilpa. Ya, nanti akan membuat kita atau tuan rumah gagal fokus kalau bahasa sekarang. Ya, jadi usahakanlah pakaian yang sopan, pakaian yang tertutup. Di sini saya tidak mengatakan harus pakai jilbab ya, karena kan itu kebiasaan kita. Yang penting pakailah pakaian yang sopan, baik tuan rumah yang menerima tamu maupun tamu yang datang. Jadi berpakaianlah pakaian yang sopan sehingga kita dalam berbicara, dalam ngobrol itu enak, tidak gagal fokus. Yang bahasa sekarang gitu ya. Kemudian yang ketiga, biasanya bertamu itu kan kita juga mengerti ya, bahwasanya mungkin tamu itu kehausan atau haus, ya kita sediakan minuman. Minuman ini bisa berupa segelas air putih, wah tidak enak mungkin bisa teh manis atau teh botol atau kopi dan sebagainya.
Ya, biasanya bisa kita bertanya dulu, atau kebiasaan kita kalau kita sudah kenal dengan tamu kita biasanya kan udah otomatis, oh dia tamunya sukanya air putih, udah kita kasih air putih. Tapi terkadang tamu juga ada yang meminta, alamatnya gini, Pak mau minum air apa, air putih atau air teh dan sebagainya. Ya, saya minum jus saja. Misalkan saya minta teh pahit aja, kadang ada juga udah kopi tidak apa-apa tapi jangan pakai kayak gula, itu ada juga. Ya, jadi kita sediakan minuman, kemudian kalau seandainya ada kue-kuenya ya kita bisa menyediakan kue-kuenya dulu juga. Kemudian yang keempat, kalau seandainya dalam waktu bertamu tersebut bertepatan dengan makan, misalkan makan siang atau makan malam, ya walaupun sekedar basa-basi, tidak ada salahnya kita mengajak, Pak, Bu, ayo makan malam dulu ya, atau makan siang dulu ya sekalian dah. Ya. Nah, itu tidak apa-apa, tidak masalah. Justru itu akan membuat hubungan kita semakin akrab dengan tamu kita. Wah, ternyata tuan rumahnya ramah ya, waktu makan kita juga diajak makan. Kan kita juga tidak tahu, apalagi misalkan tamu kita dari jauh, rumahnya jauh, dari jarak jauh dan sebagainya. Kan kita bisa ngira-ngira nih tamu kita lapar atau tidak. Kita lapar apalagi tamu kita ya. Kemudian yang selanjutnya, sebagai tuan rumah atau yang kedatangan tamu, hendaknya janganlah membuat suara yang gaduh, yang berisik. Misalkan kita ada anggota atau keluarga kita yang ngobrol di depan, di ruang tamu. Kemudian di dalam ada mungkin teriak-teriak, mengeraskan suaranya. Atau bahkan ada lagi nyuci piring atau nyuci gelas, kerotak dan sebagainya. Itu akan mengganggu konsentrasi tamu. Mungkin timbul pemikiran, aduh, ini tuan rumah ikhlas apa enggak ya nerima saya? Enggak enak deh kita lama-lama kayak gitu. Kadang kan orang kan mempunyai sensitivitas yang berbeda. Jadi jangan sampai waktu ada tamu berkunjung ke rumah kita membuat kegaduhan yang menimbulkan persepsi yang negatif terhadap kita sebagai tuan rumah. Usahakan kita membuat suasana yang tenang, yang nyaman. Kita ngobrol juga tenang, tamu juga menyampaikan permasalahannya atau apanya itu juga dengan tenang. Yang keenam, kalau seandainya kadang kan kita ada rencana mau pergi ini jam sekian, ternyata misalkan kita mau pergi jam 4 sore ini, ternyata tamu itu datang setengah 4, ya kita layani seperti biasa. Jangan langsung, wah sorry ya saya mau pergi ini, biarkan tamunya masuk dulu ke dalam, bincang-bincang sebentar, maaf Pak, maaf Bu, atau teman, maaf ya, kebetulan nanti ini ada acara, ada kegiatan, ada janji yang sudah direncanakan. Kalau seandainya ada keperluan yang mendadak atau yang penting, ya sampaikan aja. Nah, jadi kita ngasih tahu dengan cara yang baik, jangan terkesan seolah-olah kita itu mengusir tamu, mengusir orang yang datang ke rumah kita. Dia bahkan juga bisa menimbulkan kesan seolah-olah dia tidak senang dengan kehadiran kita. Ya, jadi kalau memang kita sudah punya acara, punya kegiatan yang memang harus kita ikuti, kalau memang tidak bisa ditinggalkan ya kita mengasih tahunya dengan baik-baik. Kemudian sebagai tamu hendaknya memperhatikan ya kita duduk sebagai tamu itu dengan duduk yang sopan ya. Kalau seandainya mungkin sudah akrab ya tetap kita harus menjaga kesopanan kita sebagai tamu. Jangan sampai dikatakan tamu-tamu kok nggak sopan, kan kurang enak juga kan. Jadi etika bertamu itu harus kita perhatikan juga. Kemudian yang kedua, kita harus menjaga sikap kita. Mungkin kita haus, ya jangan minum langsung diseruput, langsung habis.
paling tidak disisakan sedikit kalau memang haus. Boleh kita minta tambah minum, maaf Pak atau maaf Bu atau maaf Jeng. Bila minta tambah airnya enggak, boleh-boleh aja, enggak masalah. Yang penting kita jaga sikap kita, jangan sampai kelihatan seperti orang yang kehausan banget. Atau makan kue kita seperti orang yang kelaparan, atau seperti orang yang tidak pernah ketemu dengan makanan tersebut. Boleh kita makan pelan-pelan, walaupun kita rasanya enak, kita senang dengan makanan. Jadi kita jaga sikap kita di dalam bertamu. Kemudian yang ketiga, mungkin ada yang lainnya. Kalau kita bertamu, itu hendaklah janganlah berlama-lama. Ya. Kalau seandainya kita melihat tuan rumah tersebut kayaknya mau pergi atau kayaknya kurang responsif dengan kedatangan kita, ya udah jangan lama-lama, kita sampaikan aja maksud dan tujuan kita. Ya kadang kan kita tidak tahu, mungkin tuan rumah ada keperluan, ada urusan dan sebagainya, atau mungkin lagi bad mood atau kurang mood dan sebagainya. Jadi kita harus memperhatikan kondisi tuan rumah atau tuan rumah yang kita datangi dari rumah tersebut. Ya, jadi sampaikanlah to the point, maksud dan tujuan kita. Jadi jangan terlalu berlama-lama. Kecuali memang kita sudah akrab, kita sudah ya seperti saudara lah, itu tidak masalah. Tapi kalau seandainya tidak terlalu akrab, ya sampaikanlah maksud dan tujuan kita dengan baik, dengan sopan, dengan santun. Insya Allah tuan rumah pun akan menerima kita dengan sopan santun, dengan ramah tamah. Ya, jadi itu tentang memuliakan atau menghormati tamu. Karena bagaimanapun dalam hidup ini kita tidak akan mungkin, yang pertama tidak akan mungkin tidak bertamu atau berkunjung ke rumah orang lain. Yang kedua, tidak mungkin dalam kehidupan ini kita tidak akan kedatangan orang lain atau tidak akan kedatangan tamu. Jadi itu antara tuan rumah, antara dengan tamu itu saling menghormati dua-duanya, saling mengerti, sehingga tercipta ikatan batin yang harmonis. Jadi itu aja, minta maaf terlebih dan kurang, bukan merasa pintar, tidak, cuma mengingatkan, kita sama-sama mengingatkan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.